Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafsa Wayuningrum, NIM 06040723082. Di sini saya akan mempresentasikan tugas, yaitu hadis pada masa sahabat. Abu Bakar kemudian bertanya kepada para sahabat, yaitu Al-Mughirah ibnu Syu'bah, dan menyatakan bahwa Rasulullah telah memberikan bagian waris kepada nenek sebesar 1/6 bagian Al-Mughirah. Tatkala Rasulullah menyampaikan hadis tersebut, kemudian meminta Al-Mughirah untuk menghadirkan seorang saksi. Lalu Muhammad ibnu Maslamah memberikan kesaksiannya atas kebenaran riwayat yang disampaikan oleh Al-Mughirah tersebut. Sampai pada akhirnya Abu Bakar menetapkan bagian 1/6 untuk seorang nenek berdasarkan atas hadis yang disampaikan oleh Al-Mughirah yang diperkuat dengan kesaksian Muhammad ibnu Maslamah. Bahwa kasus tersebut menunjukkan kepada kita bahwa Abu Bakar bersikap sangat hati-hati dalam menerima periwayatan hadis. Meskipun periwayatan hadis tersebut disampaikan oleh sahabat, Abu Bakar tidak langsung gegabah menerima periwayatan hadis kecuali disertai dengan saksi. Bagi Abu Bakar, keberadaan saksi menguatkan atas kebenaran bahwa hadis tersebut disampaikan oleh Rasulullah, sehingga Abu Bakar tidak akan menerima periwayatan hadis tanpa ada saksi. Bukti lain tentang sikap kehati-hatian Abu Bakar dalam periwayatan hadis terlihat pada tindakannya yang membakar catatan hadis yang dimilikinya. Data sejarah menunjukkan bahwa kegiatan periwayatan hadis di kalangan umat Islam pada masa Khalifah Abu Bakar sangat terbatas. Hal ini dapat dimengerti karena pada masa pemerintahan Abu Bakar umat Islam dihadapkan pada berbagai ancaman dan kekacauan yang membahayakan stabilitas keamanan negara. Abu Bakar mengambil kebijakan memperketat periwayatan hadis dengan maksud agar hadis tidak disalahgunakan oleh kaum munafik untuk menghindari kesalahan dan kelalaian sebagai akibat memperbanyak periwayatan hadis yang berujung pada kebohongan. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq sendiri memang dikenal sebagai pioner dalam bidang ini dan dikenal sebagai orang pertama yang menjelaskan dan mengukuhkan metode kritik hadis dan substansinya dalam menghindarkan hadis dari kebohongan. Yang kedua yaitu pada masa Umar bin Khattab. Tindakan yang demikian juga dilakukan oleh Umar bin Khattab dengan tidak memperbanyak periwayatan hadis sehingga perhatian umat Islam terhadap Al-Quran tidak terbagi, karena umat Islam lebih membutuhkan Al-Quran untuk mempelajari dan diamalkan kandungannya. Pada masa sahabat ini lebih mencurahkan perhatiannya kepada pemeliharaan dan penyebaran Al-Quran. Akibatnya periwayatan hadis pun kurang mendapat perhatian. Bahkan mereka berusaha untuk bersikap hati-hati dan membatasi diri dalam meriwayatkan suatu hadis. Bagaimana Abu Bakar yang menerapkan kritik sanad? Hal ini yang demikian juga dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab. Dalam riwayat lain juga diceritakan oleh Imam Muslim dalam kitabnya Al-Jami' Al-Sahih Umar bin Khattab. Suatu ketika mendengar riwayat hadis yang disampaikan oleh Fatimah binti Qais bahwa Nabi Muhammad telah menceraikan semua istri-istri beliau. Mendengarkan informasi yang mengejutkan tersebut, Umar kemudian pergi menemui Rasulullah untuk mengecek kebenaran. Setelah diadakan pengecekan, ternyata sebab kejadiannya sebenarnya adalah bahwa Nabi hanya melakukan sumpah zihar untuk tidak mengumpuli istri-istri beliau. Kritik sanad yang dilakukan oleh Umar meskipun masih dalam praktek yang sangat sederhana. Abu Hurairah yang dikenal sebagai sahabat yang paling banyak dalam meriwayatkan hadis terpaksa menahan diri dengan tidak banyak meriwayatkan hadis pada zaman Umar bin Khattab. Abu Hurairah sendiri menceritakan bagaimana larangan memperbanyak periwayatan hadis pada masa Umar bin Khattab. Pada zaman Umar bin Khattab sebenarnya lebih banyak dilakukan oleh umat Islam jika dibandingkan dengan zaman Abu Bakar. Hal ini disebabkan karena Khalifah Umar pernah memberikan dorongan kepada umat Islam untuk mempelajari hadis. Meskipun dalam situasi yang lain para periwayat masih agak terkekang dalam melakukan kegiatan periwayatan hadis, sebab Umar bin Khattab telah menerapkan aturan yang cukup ketat kepada para periwayat hadis. Umar berlaku kemudian bukan hanya bertujuan agar
konsentrasi umat Islam tidak berpaling dari Al-Quran, melainkan juga agar umat Islam tidak melakukan kekeliruan dalam meriwayatkan suatu hadis. Yang ketiga yaitu pada masa Utsman bin Affan. Pada kesempatan khutbah, Utsman bin Affan meminta kepada sahabat agar tidak banyak meriwayatkan hadis yang mereka tidak pernah mendengar hadis itu pada zaman Abu Bakar dan Umar. Utsman sendiri tampaknya memang tidak terlalu banyak meriwayatkan hadis. Matan hadis yang banyak terulang itu adalah hadis tentang wudhu. Dari uraian tersebut dapat dinyatakan bahwa Utsman bersikap agak longgar dalam periwayatan sebuah hadis, sehingga pada zaman ini periwayatan hadis banyak terjadi dibandingkan dengan zaman sebelumnya. Meskipun dalam khutbahnya Utsman pernah menyerukan kepada umat Islam agar lebih berhati-hati dalam melakukan suatu periwayatan dengan cara tidak meriwayatkan hadis yang tidak didengar pada masa Abu Bakar dan Umar. Akan tetapi seruan itu terlihat tidak begitu besar pengaruhnya, sebab pribadi Utsman memang tidak sekeras pribadi Umar bin Khattab. Utsman juga tidak mengharuskan keberadaan seorang saksi sebagai syarat utama dalam penerimaan sebuah hadis. Selain itu, karena wilayah Islam semakin meluas, luasnya wilayah Islam menyebabkan bertambahnya kesulitan pengendalian kegiatan periwayatan sebuah hadis. Yang keempat yaitu pada masa Ali bin Abi Thalib. Sikap Khalifah Ali bin Abi Thalib pun tidak jauh berbeda sikapnya dengan para khalifah pendahuluannya. Dalam periwayatan hadis, secara umum Ali bin Abi Thalib barulah bersedia menerima periwayatan hadis setelah periwayatan hadis yang bersangkutan mengucapkan sumpah bahwa hadis yang disampaikannya itu benar-benar berasal dari Rasulullah. Hanyalah terhadap riwayat yang benar-benar dipercayainya. Ali bin Abi Thalib tidak meminta periwayat hadis untuk bersumpah, seperti ketika menerima riwayat hadis dari Abu Bakar As-Siddiq. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa fungsi sumpah hadis dalam periwayatan bagi Ali bin Abi Thalib yaitu bukanlah sebagai syarat mutlak, tetapi sebagai keabsahan periwayatan hadis. Sumpah dianggap tidak diperlukan apabila orang yang bersangkutan adalah benar-benar diyakini sebagai periwayat yang dapat dipercaya. Dalam masa akhir kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, situasi umat Islam sangat berbeda dengan situasi pada masa kekhalifahan sebelumnya. Pada masa ini terjadi perpecahan di antara para sahabat, sehingga menimbulkan persengketaan antara sesama umat Islam, terutama antara pendukung Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Persengketaan tersebut pada akhirnya melahirkan sebuah sekte-sekte baru dalam agama Islam yang menjadi cikal bakal munculnya hadis palsu. Dan hadis palsu yang mula-mula dibuat adalah hadis yang berkenaan dengan kepangkaltusan pribadi. Hadis palsu ini dibuat dalam rangka mengangkat kedudukan imam mereka tersebut, bahwa yang pertama-tama membuat hadis palsu adalah kaum Syiah dengan maksud mengkultuskan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Hal ini diungkapkan oleh Abu Al-Hadid dalam Syarah Nahju Al-Balaghah. Ketahuilah bahwa asal mula terjadinya pembuatan hadis palsu ialah pengkultusan individu yang berpangkal dari kaum Syiah. Kegiatan Syiah dalam membuat hadis palsu itu kemudian dilayani lawan-lawannya dengan membuat hadis palsu. Hanya itu yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.